berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali dalam program Raise and God. Saat ini kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menginginkan hidup kita bisa terus bertumbuh dalam rencananya yang baik. Tuhan ingin anak-anaknya bertumbuh hari demi hari menjadi semakin dewasa. Ketika kita menjalani hari-hari kita, kadang-kadang ada situasi sulit yang menyakitkan, ada hal-hal buruk yang tidak kita inginkan. Itu membuat kita menjadi lelah, baik secara fisik maupun secara emosional. Tetapi jangan menjadi tawar hati, jangan menyerah. Karena Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apapun pergumulan, apapun yang membuat kita berbeban berat, merasa lelah, mari kita datang kepada Dia. Karena itu solusi terbaik yang bisa menolong kita. Kita bisa kembali bersuka cita karena ada kelegaan yang dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus, setiap kami selalu ada anugerah untuk mendapatkan pertolongan. Ketika kami mengalami situasi yang sangat berat, sangat buruk, bahkan sangat menyakitkan, Tuhan tetap mengundang kami menghampiri Engkau. Karena Tuhan ingin memberi kami kelegaan. Tuhan ingin menguatkan hati kami. Tuhan ingin supaya kami tetap bisa melewatinya dalam damai sejahtera, dalam hikmat dan kebenaran Tuhan. Tuhan akan menuntun kami supaya kami menemukan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami hampiri Engkau dengan darah Yesus Kristus. Kami sangat percaya ketika kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ketika hati kami buka terhadap kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberi kami kelegaan, memberi kami kemenangan untuk melewati semuanya, sampai kemenangan yang sesungguhnya bisa kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab pujian dan syukur kami bawa ke hadapan Tuhan malam hari ini. Biar nama-Mu saja ya Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Oh Yesus, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yesus, ku tahu hidupku berharga
Tuhan. Seluruh jiwa kami hanya padamu Yesus, sebab kami menyembahmu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Haleluya. Sebab kau Allah yang besar, sebab kau Allah yang mulia. Terima pujian kami, korban syukur padamu Tuhan. Kau yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sering berbicara kepada orang lain atau kita mendengar orang berkata bahwa hidup kita itu adalah untuk menjadi berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Sebuah perkataan yang indah, tetapi dalam kenyataan hidup seringkali tidak seperti itu yang dijalani. Ada banyak orang justru ingin merebut berkat orang lain. Ada banyak orang menjalani dirinya hanya fokus pada diri sendiri, pusatnya diri sendiri. Apa yang bisa aku dapatkan dari orang lain, apa yang bisa diberikan orang lain kepadaku. Jadi kalimat menjadi berkat kadang-kadang hanya sekedar slogan. Tuhan pasti tidak ingin hal itu terjadi. Tuhan ingin benar-benar hidup kita jadi berkat. Kita akan sharing tentang hal ini, bagaimana Tuhan merancang kita itu menjadi garam dan terang. Sebelum kita membahasnya, kita akan mendengar dulu kesaksian dari Mane, silahkan. Ya, saya punya teman Pak, dia memiliki komunitas juga. Kebetulan komunitasnya itu menurut saya ya, komunitas yang lumayan berdampak buat dia. Karena selama dia sudah masuk ke komunitas itu, sepertinya imannya semakin bertumbuh, imannya semakin kuat, dan pelayanannya pun mulai berdampak gitu. Tapi satu ketika dia punya masalah yang mengharuskan dia mengeluarkan uang gitu. Dan dia berharap komunitasnya itu bisa memberikan dia sejumlah yang dia perlukan gitu. Terus saya bilang nggak bisa dong, karena kalau itu kamu memprioritaskan itu dari komunitasmu, berarti kamu bukan komunitas yang sehat, karena secara tidak langsung kamu memanfaatkan komunitas itu gitu. Enggak dong Kak, karena kan saya kan sudah ikut di komunitas itu sudah lumayan lama, harusnya mereka tahu dong apa kebutuhan saya gitu. Terus aku bilang, kalau semua komunitas mengutamakan kebutuhanmu, berarti yang diprioritaskan bukan Tuhan dong, berarti kamu, aku gitu. Terus dia sepertinya kurang suka dan kurang menerima atas apa yang saya ucapkan. Ujung-ujung dia mental dari saya. Sementara saya itu salah satu melihat dia ketika melayani itu luar biasa gitu. Boleh nggak sih ya saya kayak dia, janganlah lebih tapi setidaknya seperti dia gitu. Tapi ketika dia punya masalah tersebut, dia malah jauh dan komunitasnya pun ditinggalin gitu. Nah, yang saya pertanyakan Pak, apakah komunitas itu harus memberikan kebutuhan kita 100%? Sehingga dia tuh harus diprioritaskan gitu loh Pak. Ini kesalahan banyak orang yang berpikir bahwa orang lain harus memenuhi apa yang dia butuhkan. Orang lain harus memberi perhatian apapun yang dia butuhkan. Menempatkan dirinya itu sebagai pusat
pusat hidup dari orang-orang di sekitarnya. Ini sesuatu yang pasti akan membuat dia konflik dengan orang di sekitarnya, itu terjadi terus karena memang tidak mungkinlah orang itu selalu memberi perhatian 100%, 24 jam selama 7 hari, selama 1 minggu, kan nggak mungkin. Bahkan orang tua pun tidak mungkin memberi perhatian itu terus-menerus kepada anak-anaknya. Demikian juga yang menikah kan juga begitu. Tidak mungkin seorang suami itu memberi perhatian sepenuhnya kepada istrinya 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Itu nggak mungkin. Yang bisa melakukan hal itu kan hanya Tuhan. Kecuali kita memaksa orang tertentu jadi Tuhan, tapi itu nggak mungkin juga. Atau ada orang tertentu kadang-kadang menjadikan dirinya kayak Tuhan, jadi pusat. Jadi apapun yang aku inginkan, kalian harus perhatikan dong. Apapun yang aku minta, kalian harus penuhi dong. Itu kan egois sekali. Orang seperti ini pasti akan menyimpang dari panggilan Tuhan. Karena akan menjadi kecewa, sakit hati, merasa tidak diperhatikan oleh komunitas rohaninya, oleh pelayanan gereja. Padahal jelas Tuhan itu merancang kita, menetapkan kita itu sebagai garam dan terang. Garam tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi apa yang bisa aku berikan. Kehadiranku memberi dampak. Demikian juga terang, itu kan ada di mana ada terang, maka dia memberikan cahayanya, membawa perubahan bagi sekitarnya. Pasti ada hal-hal seperti itu. Itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Potensi untuk menjadi berkat. Potensi untuk berdampak bagi orang-orang di sekitar. Garam dan terang. Nah Pak, sekarang arti sebenarnya dari garam dan terang dunia itu di dalam Alkitab tuh seperti apa Pak? Kok dipakai jadi ini ya, sebuah gambaran ya. Iya, betul itu Pak. Menarik sekali karena memang kita semua kenal garam. Garam itu kan sebenarnya Yesus adalah garam dunia. Yesus itu terang dunia. Kita anak-anaknya, murid-muridnya ternyata diberi anugerah untuk juga bisa berdampak seperti itu. Kalau kita lihat sebenarnya mirip di Indonesia ya, garam itu kan sebenarnya di tepi laut itu ada kolam-kolam yang dibuat orang, kemudian air laut itu kena sinar matahari kemudian menjadi kering, itulah yang jadi garam. Dan garam itu akan kadang-kadang memang tercampur dengan zat-zat tertentu gitu, makanya kadang-kadang garam itu tidak murni lagi, garam itu tidak berfungsi dengan maksimal. Nah kalau garam tidak bisa dipakai dengan baik kan pasti dibuang, itu diinjak-injak orang lah gitu ya. Kalau bicara garam, setidaknya akan ada beberapa fungsi kita bisa mengerti. Garam itu pertama berfungsi untuk mencegah pembusukan. Karena kalau coba kita makan ikan asin itu, ikan itu udah mati berapa lama itu ya? Ikan asin itu biasanya ikan apa ya? Ya, ikan itu kan sudah menjadi almarhum sudah sekian lama. Ya, udah mati sekian lama, tetapi nggak busuk. Karena apa? Diasinkan. Garam, karena fungsi garam. Berarti kehadiran garam itu berdampak mencegah pembusukan. Membuat yang digarami itu akhirnya tidak menjadi busuk. Kehadiran kita sebagai murid-murid Kristus mencegah pembusukan dunia ini. Di mana kita hadir, harusnya pembusukan itu bisa teratasi. Orang-orang yang mungkin sebelumnya perilakunya sangat jahat, buruk, sehingga lingkungan menjadi rusak, lingkungan menjadi sangat buruk sekali, kena pengaruh yang buruk dari sekelompok orang. Tetapi ketika anak-anak Tuhan hadir, memberi pengaruh yang positif. Bukan ikut-ikutan, tetapi memberi pengaruh yang menjadikan orang-orang di sekitarnya, komunitasnya itu berubah menjadi lebih baik. Kalau berubah menjadi lebih buruk itu namanya pembusukan. Tetapi merubah menjadi lebih baik.
Yang kedua, garam itu kan memberi rasa sedap. Ada yang suka masak? Kalau saya sih suka dimasakkan. Ya, ada orang yang suka masak, bisa aja dia punya resep bumbunya macam-macam banyak sekali. Wah, enak ini. Tetapi begitu masak, dia lupa kasih garam. Enak nggak? Nggak enak, hambar. Mungkin bumbunya nggak terlalu banyak. Telur ceplok aja lah, cukup dengan garam aja kan sudah enak ya. Iya kan? Nggak usah ditambah bumbu yang lain, sudah enak itu. Karena memberi rasa sedap. Garamlah yang membuat masakan itu menjadi sedap, bukan yang lain dulu. Jadi ini yang unsur yang paling penting kan dari resep masakan kan harus ada garam. Yang lagi tensinya tinggi, nggak boleh makan dengan garam. Wah, itu perjuangan berat itu, karena memang nggak enak. Ya kan? Makan tanpa garam nggak enak. Membuat sedap. Rancangan Tuhan memberi kita sebuah potensi, di mana kita hadir, memberi rasa sedap. Orang-orang yang tawar hati akhirnya menemukan arti hidupnya kembali. Mensyukuri hidupnya lagi. Orang-orang yang putus asa akhirnya menemukan pengharapannya kembali. Orang-orang yang merasa tersingkirkan, terbuang, akhirnya dia sadar bahwa masih ada yang mengasihi, bahwa hidupnya berharga. Orang-orang yang relasinya menjadi hambar. Pasangan suami istri yang hubungannya menjadi hambar, persahabatan yang hubungannya menjadi hambar. Kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan membuat hubungan mereka menjadi sedap. Tidak boleh kehadiran kita justru memprovokasi. Di mana kita hadir, di situ ada orang ribut. Nah, itu provokator. Enggak. Maksud Tuhan menghadirkan kita dalam hidup orang lain. Supaya hidup orang lain itu enak, sedap. Tidak hambar lagi. Tidak hanya supaya enggak busuk, enggak binasa, enggak mati. Tetapi hidup mereka indah. Dampaknya berarti kuat. Itu ada potensi ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Oleh sebab itu namanya menjadi berkat. Menjadi berkat kan? Ada banyak lagi sebenarnya kalau bicara tentang garam. Misalnya menjadi bagian dari unsur pengobatan. Bisa ya. Kalau ada dulu kita di masa kecil gitu. Atau di tempat tertentu lah, tempat wisata tertentu begitu. Kadang-kadang kan ada yang kakinya gatel-gatel kan direndam, dikasih garam sedikit. Saya ingat waktu kecil begitu kan, kalau kaki gatal atau kaki capek gitu direndam dengan air panas dicampur garam gitu ya. Tidak perlu 1 kilo garam, sedikit saja itu ternyata memberi pengaruh gitu ya. Ada banyak fungsi garam. Itulah alasannya Tuhan berkata, engkau adalah garam dunia. Di mana engkau hadir, tempat itu hidup. Tempat itu tidak busuk, tempat itu tidak mati, tetapi tempat itu menjadi hidup, tempat itu menjadi sedap untuk dinikmati, tempat itu menjadi indah, tempat itu menjadi sehat karena kehadiranmu. Tuhan memberi kita sebuah rancangan, sebuah potensi untuk jadi berkat seperti itu. Kemudian terang, apakah terang? Ruangan yang gelap tidak butuh terang lampu yang sangat besar sekali kalau hanya sekedar merubah supaya terlihat apa yang ada dalam ruangan. Satu lilin yang kecil itu bisa menerangi kegelapan di ruangan itu. Walaupun pasti tidak seterang kalau lampu yang besar ya. Tapi setidaknya terang itu punya kemampuan untuk mengusir kegelapan. Untuk setidaknya mengurangi kelamnya kegelapan. Orang jadi mengerti mana yang kotor, mana yang bersih. Orang jadi tahu jalan supaya dia bisa melangkah tidak terantuk. Itu terang. Demikian juga kehadiran orang Kristen. Harusnya sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita bergaul, kita berteman, ketika kita ada dalam kehidupan sosial kita, maka kehadiran kita akan membuat orang mengerti jalannya Tuhan.
membuat orang tidak menjadi tersandung, membuat orang tidak tersesat. Itulah kehadiran kita sebagai terang, menuntun orang mengerti jalan yang benar dalam Tuhan seperti apa. Sangat menyedihkan kalau sebagai orang Kristen kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bukannya memancarkan terang, kita menjadi batu sandungan. Di mana kita ada, orang mengeluh. Di mana kita ada, orang jadi jengkel. Di mana orang ada, orang jadi merasa kerepotan. Di mana kita ada, orang menjadi terbebani. Sehingga mungkin ada yang berkata, lebih baik kamu tidak ada. Kalau sudah sampai di situ, berarti kehadiran kita memang tidak memberi makna. Jelas itu bukan rancangan Tuhan. Tuhan memberi kita potensi untuk menjadi terang. Ditunggu-tunggu. Menyinarkan terang ilahi kepada orang lain. Ada banyak orang saat ini hidupnya dalam kegelapan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak tahu kebenaran Tuhan. Tetapi merasa benar. Merasa sudah tahu menjalani hidup. Tetapi yang kita lihat sebenarnya mereka sedang menyimpang dari jalan Tuhan. Hidupnya menuju kebinasaan. Mereka membutuhkan terang. Yesus adalah terang dunia ini. Tetapi Yesus yang tidak terlihat itu ingin memperlihatkan dirinya melalui kita semua. Oleh sebab itu, mari pancarkan terangmu di mana engkau berada. Jangan sembunyi, jangan diam. Nyatakan kebaikan hatimu, nyatakan kasih Tuhan yang ada dalam dirimu. Sehingga kehadiranmu benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu apakah saudara saat ini sedang berjalan di jalan terangnya Tuhan. Atau saudara saat ini sedang melangkah, hidupmu sepertinya ada dalam kegelapan. Saudara tidak tahu, saudara sedang mengarah kemana. Saudara tidak tahu tujuan hidupmu seperti apa. Dan saudara alami situasi sulit karena tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Hidup terasa gelap. Atau saudara sedang mengalami proses pembusukan dalam hidupmu. Ada begitu banyak hal buruk terjadi dalam dirimu. Ada banyak kehancuran dalam hidupmu. Dan saudara sepertinya sedang menuju kebinasaan. Saudara sedang mengalami pembusukan dalam hidupmu. Tetapi ada kabar baik. Tuhan ingin hidupmu berubah. Tuhan ingin hidupmu dipulihkan. Tuhan ingin saudara bisa menemukan jalannya. Tuhan ingin hidupmu terus mengalami kelimpahan anugerahnya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih anugerah Bapa di surga luar biasa sempurna dalam hidup kami. Sehingga Engkau tidak pernah membiarkan kami melangkah di jalan yang sesat. Engkau tidak membiarkan kami terus ada dalam lembah kekelaman dunia ini. Tidak punya pengharapan, tidak tahu arah tujuan. Tuhan juga tidak biarkan hidup kami menuju pembusukan hari demi hari. Kami terus sakit di batin kami. Sepertinya kami sedang melangkah dalam kematian dan kebinasaan yang mengerikan. Tapi kami bersyukur karena Yesus Kristus datang di dunia ini menjadi terang yang menyinari kami semua. Bapa, mari Engkau nyatakan kebenaran-Mu kepada saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami kegelapan dalam hidup mereka. Sedang melangkah dalam kegelapan, tidak tahu arah hidupnya. Sedang mengalami kehancuran dalam hidupnya. Sedang menuju kematian. Bapa, nyatakan anugerah-Mu. Engkau nyatakan pribadi Yesus Kristus yang agung, yang akan mampu menyelamatkan mereka. Engkau memakai anak-anak-Mu supaya menjadi media yang tepat bagi mereka. Engkau hadirkan
pribadi-Mu melalui anak-anak-Mu Bapa, supaya saudara-saudara ini tidak mengalami kematian, tidak mengalami kehancuran, dan boleh menemukan terang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan ampuni kalau selama ini kami egois, hanya berpikir untuk diri kami sendiri, hanya menuntut orang lain untuk memberi perhatian, tetapi kami tidak mau memberi diri kami dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami sepenuhnya hanya berpusat kepadamu, bukan pada ego kami sendiri, bukan pada diri kami sendiri, tetapi pada pribadi-Mu yang ingin membawa kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sangat percaya Tuhan berkati kami, supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi garam dan terang dunia. Bapak berkati kehadiran keluarga-keluarga Kristen di sebuah lingkungan, kehadiran gereja-gereja di sebuah tempat, itu boleh memancarkan terang-Mu yang ajaib kepada orang-orang sekitar, kepada lingkungan, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada siapapun yang tinggal dalam rumah anak-anak-Mu Bapa, dalam rumah Tuhan, gereja di mana hadir, punya dampak yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang bekerja sebagai aparatur negara. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang bekerja di pemerintahan. Tuhan berkati supaya kehadiran anak-anak-Mu tidak menjadikan bangsa ini menjadi semakin busuk, tetapi kehadiran anak-anak-Mu mengubah, membawa dampak yang baik bagi bangsa dan negara kami. Karena anak-anak-Mu boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk negeri ini. Demikian juga yang bekerja di perusahaan, di dunia kerja, di perdagangan, di sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan, dimanapun anak-anak-Mu bekerja, Tuhan berkati mereka sebagai terang dan garam dunia benar-benar berfungsi dengan baik. Nama-Mu dimuliakan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan punya rancangan yang begitu indah dalam hidup kita sebagai garam dan terang dunia, jadilah berkat, jangan egois. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Saudara-saudara, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi situasi yang sulit. Ada pergumulan-pergumulan yang sulit untuk diatasi. Saudara membutuhkan dukungan doa. Saudara silahkan untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami adalah doa saudara dijawab oleh Tuhan. Percayalah, doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara-saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku